Pemirsa, selain dilaporkan soal dugaan penistaan agama, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diketahui memiliki ratusan rekening bank dan sebagian untuk mendanai Al Zaitun. Apakah ada temuan transaksi mencurigakan dari ratusan rekening itu? Sudah bergabung bersama kami mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Yunus Husin. Terima kasih untuk waktunya Pak Yunus. Pak Yunus, Metro TV ini beberapa kali mewawancarai salah satu pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Imam Supriyanto, yang mengatakan ada aliran dana yang tidak lazim begitu ya dari organisasi dan juga ada disebut dari pihak luar. Apakah hal tersebut ini pernah terpantau Pak di PPATK saat Anda masih menjabat? Waktu saya menjabat, seingat saya sih belum ya. Sekarang pun setelah saya tanya ke kawan-kawan di PPATK yang sekarang, yang pejabat lah, direktur-direktur, belum ada juga laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pesantren Al Zaitun. Nah, jadi kita kembali ke soal pengertian mencurigakan itu. Ada dua kelompok besar, yaitu pertama terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang kedua terkait dengan pendanaan terorisme. Nah, kalau terkait TPPU, laporan itu ya, yang disebut TPP biasanya ada uang haram, uang hasil kejahatan. Kemudian ada transaksi-transaksi yang dilaporkan terkait transaksi mencurigakan itu transaksi yang menyimpang dari profil, kebiasaan, pola transaksi yang diduga untuk dipecah-pecah untuk menghindari pelaporan, transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau transaksi yang diminta oleh PPATK, atau transaksi yang menggunakan misalnya identitas palsu, ataupun nasabah menolak memenuhi ketentuan. Itu transaksi mencurigakan terkait cuci uang. Kalau terkait terorisme, selain ukuran tadi juga ada tiga hal terkait teroris financing ini, yaitu transaksi yang diduga membiayai teroris orangnya, membiayai organisasi teroris, atau membiayai kegiatan terorisme. Nah, itu masuk pidana diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Tampaknya laporan menyangkut cuci uang dan teroris financing itu belum ada yang, dan PPATK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk masalah ini. Selama Bapak menjabat, berarti tidak ada catatan-catatan mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun ini dan juga aliran dananya? Ya, dulu ya, saya tidak ingat persis, tapi seingat saya belum ada. Memang pernah kami ada komunikasi misalnya dengan waktu itu Kabak Intelkam, Pak Saleh Saab, segala macam ya. Tapi belum sampai sejauh itu ya. Belum sampai sejauh itu. Dan waktu itu pemerintah masih sanggup mengatasi. Dan tapi pernah ada kecurigaan begitu Pak? Nah, karena memang dia agak unik ya. Misalnya santri-santri yang masuk misalnya diminta menyumbang antara lain sapi misalnya. Kemudian ada beberapa persyaratan yang cukup ketat gitu. Memang unik dan menarik sehingga buat orang lain mengundang semacam kecurigaan, apalagi kalau disebutkan misalnya tadi rekeningnya sempat banyak ada gitu kecurigaan ya, tapi belum ada catatan begitu. Baik Pak, kalau aliran dana dari luar negeri, apakah pernah ada catatan atau input yang Bapak terima waktu Anda menjabat misalnya? Waktu saya menjabat belum ada sama sekali. Yang ada waktu saya menjabat adalah terkait dengan bom Marriott misalnya ada ya. Baik. Bom Bali dulu ada ya. Tapi kalau Al Zaitun belum ada. Baik, Pak Yunus, kalau tadi Menko Polhukam ini mengatakan ada 256 rekening dari Panji Gumilang, dan Al Zaitun ini malah hanya sekitar 30-an rekening. Apakah itu merupakan hal yang wajar kalau dari kacamata PPATK? Kalau dia pribadi punya 250 sekian rekening ya sudah tentu tidak lazim, tidak wajar ya. Buat apa rekening sebanyak itu menampung transaksi individual misalnya. Kalaupun transaksi organisasi ditampung sebanyak rekening itu, saya kira juga terlalu berlebihan. Lembaga yang besar-besar pun tidak sebanyak itu rekeningnya. Jadi kalau dia pribadi punya 250-an itu banyak sekali, tidak wajar itu. Baik, dan juga kalau kita lihat fasilitas dan gedung-gedung besar yang ada di Al Zaitun ini di atas rata-rata Pak. Jadi publik ini jadi bertanya-tanya sebenarnya dari mana asal dana Al Zaitun, janggal kalau hanya dari bantuan negara saja. Kalau Pak Yunus sendiri melihat sebagai mantan PPATK itu seperti apa Pak? Jadi memang
harus dilihat sejarahnya dari Al-Zaitun ya. Siapa mereka, kemudian sejarah waktu dia mendirikan pesantren, mendirikan gedung ya. Mungkin ada sumbangan-sumbangan, kadang-kadang ada dari Timur Tengah, ataupun dari donatur yang banyak, ataupun dari santri-santri atau masyarakat-masyarakat yang bersimpati kepada Al-Zaitun ini. Sehingga totalitasnya banyak sekali. Dia punya gedung, bahkan saya dengar punya galangan kapal, punya kapal Baik. dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang berbeda, yang unusual, yang tidak lazim dibandingkan dengan yang lain, sehingga menarik perhatian kita semua. Jadi patut PPATK sebenarnya untuk mencari lebih lanjut ya Pak mengenai hal ini? Ya, PPATK yang saya dengar sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Oke. Negeri, dan negeri sudah bekerja sama dengan PPATK dan minta tolong untuk mencari kalau seandainya ada transaksi-transaksi yang mencurigakan terkait dengan Al-Zaitun. Baik, mantan Kepala Pusat PPATK Yunus Hussein, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Salam sehat Pak Yunus.